mengutip satu kalimat dari tulisan beliau, membaca berteman akrab dengan menulis. Kualitas sebuah tulisan dipengaruhi oleh luas dan dalamnya pemahaman penulis terhadap suatu masalah sebagai dampak dari kegiatan membacanya. Artinya kualitas tulisan dari seorang penulis dilihat dari kualitas maupun bacaannya terhadap bagaimana dia menulis. Akan saya tanyakan kepada Dr. Asmandi. Artinya begini Pak, ketika kita ingin menulis ataupun kualitas tulisan itu bisa dinilai dari apa yang dia baca, begitu. Yeah. Artinya ketika dia membaca bacaan yang berkualitas, maka dia bisa mewujudkan dalam bentuk tulisan yang berkualitas pula. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah untuk minat baca itu sendiri kan tidak semuanya memiliki Pak. Seorang Dr. Aswandi tidak bisa diragukan minat membacanya, tetapi tidak begitu banyak orang-orang seperti Bapak. Tanggapan Anda? Jadi memang ya itu secara umum ya seperti itu. Bahwa membaca berteman akrab dengan menulis. Ya. Ketika orang mau menulis yang bagus, biasanya dia juga membacanya banyak. Ya, supaya tulisannya itu bagus ya. Banyak yang dipahamkannya sehingga tulisannya bagus. Kan menulis ini sebenarnya berpikir secara sistematis, berpikir secara sistemik. Apa maksudnya menulis sebagai berpikir secara sistematis dan sistemik? Orang kalau ingin menulis ya, dia udah secara keseluruhan tulisannya udah ada dalam pikiran dia. Hanya bagaimana dia mau menuangkan tulisan itu menjadi tulisan yang mudah dipahami. Dia walaupun baru menulis awal di tulisannya, dia udah berpikir bahwa nanti tulisanku aku seperti ini ya. Jadi sangat baru ditulislah sesuai dengan kebiasaan orang menulis, logika induktif atau dia deduktif gitu ya. Mulai dari yang umum dulu biasanya, baru yang khusus. Kalau di media populer kayak di koran ya, opini-opini itu biasanya menulis itu dimulai dari secara yang umum dulu. Dibuat yang umum dulu, baru dia uraikan bagian-bagiannya ya gitu. Yang bagian itu tidak boleh terpisahkan dari yang umum. Nah itu yang kita sebut sistemik dan sistematis itu. Jadi ya sangat diperlukan pengetahuan yang luas. Sungguh demikian ya saya menemukan ada sedikitlah kasus yang orang ini tidak suka menulis, tidak suka membaca, tapi tulisannya sangat bagus. Selain produktif, karena saya sering juga menemani dia membuat tulisan mau dikirim ke media-media nasional ya, masuk di Kompas, masuk di Tempo dan sebagainya, itu kan media nasional ya. Dia minta temanin dengan saya pergi ke tempat penyewaan komputer gitu kan, ketik-ketik selesai. Jadi dia saya lihat tidak suka membaca, tapi yang bersangkutan dia suka berpikir. Jadi yang kita lihat tuh lebih banyak duduk sambil ya santai-santai, biasanya di Malioboro ya. Yang saya sebut sajalah MH Ainun Najif, Cak Nun itu ya. Saya kebetulan ya belajar menulis dengan beliau juga. Dia sering ketemu saya belajar juga menulis dengan dia ya. Saya lihat seperti itu. Jadi menuliskan apa yang dipikirkannya. Ya itu juga diajarkan seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib ya, khalifah yang keempat ya di dalam Islam itu, dia ada menyatakan seperti itu, ikatlah pikiran kamu dengan kamu menulisnya. Jadi kalau kita tidak melihat orang membaca, tahu-tahu dia menulis, bukan dia tidak melakukan apa-apa, dia membaca dalam pengertian berpikir. Karena orang itu kan bisa saja menerjemahkan membaca ikra, ya kan? Tidak sekedar membaca kayak kita membaca ini. Sampai ada orang yang menjelaskan ikra itu berpikir pun ikra juga. Misalnya seperti itu. Tapi hakikatnya memang harus berpikir atau membaca supaya tulisan kita bagus. Yang saya alami sendiri sebagai penulis seperti itu. Kadang-kadang ya kita membaca satu buku ya misalnya, bisa saja dari buku yang kita baca itu melahirkan banyak tulisan kita. Padahal kita terinspirasi dari bacaan itu. Yang itu saya sering alami. Kalau saya membaca buku, ini kok bagus buku ini. Oh saya mau tulis, buat satu judul, nanti balik lagi, ketemu, bagus, buat ini. Ternyata manfaatnya juga banyak. Apa? Manfaatnya itu menuliskan apa yang kita baca itu ternyata membuat bahan bacaan kita menjadi ingat terus kita.
Makanya kalau saya membaca buku, biasanya buku yang saya baca hilang pun saya masih hafal. Nah, misalnya buku yang saya punya hilang misalnya ya, saya bisa masih disuruh menjelaskan buku itu, tidak perlu saya baca buku itu lagi, saya bisa menjelaskan. Akan itu tadi, begitu membaca, langsung kita ikat apa yang dibaca itu, bagaimana kita mengikatnya, menyimpannya, dengan kita menuliskannya kembali itu. Nah, jadi betul Ali bin Abi Thalib, saya kira udah benar, karena kita yang penulis itu, kita merasakan itu. Jadi, ya barangkali yang lain lagi ya, tapi saya selaku penulis ya saya merasakan itu, baca tulis selalu begitu. Baik, di zaman dahulu ada masa keemasan seorang penulis yang kitab-kitabnya masih banyak beredar hingga saat ini. Tetapi permasalahannya muncul ketika ini kita zaman sudah canggih begitu, sudah luar biasa. Teknologi sudah menemani kita untuk memudahkan segala urusan, termasuk urusan dalam membaca dan menulis. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah hasil penulisan kita bisa bersaing dengan hasil penulisan masa lalu, Pak? Nah itu. Kita kalau ingat ya para penulis di zaman dulu ya, yang melahirkan kitab-kitab klasik itu ya, betul. Mulai dari Imam Malik ya kan, dengan kitab Al-Muwatta'nya, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Di saat itu mereka pen saja tidak punya. Alat untuk menulis itu hanya mata pen saja. Saya merasakan sekolah dengan hanya mata pen. Lalu mata pen itu diikat dengan kayu. Biasanya kita gunakan ranting-ranting itu. Kita ikat dengan karet, lalu kita ada tinta. Tintanya kita celupkan, baru kita tuliskan. Untuk menulis nama Aswandi saja, biasanya saya 3 kali nyelupkan itu. Celupkan, baru selesai menulis kata Aswandi. Ternyata di zaman-zaman itu pun ternyata baru sebatas itu orang menggunakan alat tulis itu. Karena tidak ada kayak kita, ada pen, ada apa kan ya. Tapi yang kita kagumkan dari mereka itu dengan sarana menulis yang sangat-sangat terbatas, lalu dia mampu melahirkan kitab-kitab klasik, yang kitab itu sampai hari ini kita pakai itu. Saya masih membaca Ihya Ulumuddin. Saya masih membaca misalnya Saya masih membaca buku Al-Muwatta', misalnya kitab-kitab klasik dari para imam-imam zaman dulu, masih kita baca kitabnya. Padahal dia menulisnya hanya dengan alat seperti itu. Sekarang kita coba lihat, bukan lagi dengan jari kita, bukan lagi dengan pen kita membaca menulis ini. Cukup kita gerakkan jari kita di layar monitor komputer kita, ada tulisan itu. Nah, jadi sudah sangat canggih. Pertanyaannya, di saat alat sarana dan prasarana menulis, membaca lalu sudah lengkap, lalu mengapa kita tidak membaca? Mengapa kita tidak menulis? Kenapa tulisan kita tidak berbobot? Barangkali di antaranya ya motivasi kita menulisnya. Mereka kan betul-betul menulis ingin menyampaikan kebenaran. Yang kebenaran itu diperlukan orang. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kan itu yang diajarkan oleh Aristoteles. Kalau kita mau ngomong, mau pidato, mau nulis, pintu yang 3 itu mesti harus dipegang. Apa pintu yang ketiga? Pintu pertama itu kebenaran. Tulislah tentang yang benar. Betul-betul kita perhatikan, benar enggak ini ya? Ketika kita mau kirim WA dengan kawan kita, benar enggak ya aku kirim WA ini? Pesannya saja dicek, benar enggak pesannya dia? Jangan-jangan kita nanti suka kita ni kan neruskan berita-berita orang yang sudah ada di media sosial. Betul. Kita teruskan, padahal kita cek pun belum bahwa berita itu tidak benar. Pastikan dulu, kata Aristoteles, bahwa itu benar. Setelah memastikan benar ya, barulah timbang lagi, belum ditulis tuh. Timbang lagi, apa ini perlu ya kalau aku tulis ya? Apa ini perlu enggak kalau aku sampaikan ya? Kita tanyakan lagi itu. Kalau kita udah pikir perlu, sangat perlu, sangat perlu. Baru kita boleh timbang lagi, belum ditulis langsung tuh. Timbang lagi. Kalau aku berita benar, aku tulis perlu, apa ini nanti kalau aku tulis menjadi kebaikan ya? Atau tidak menyinggung orang ya? Kayak kita timbang itu. Kalau udah kita timbang sampai begitu, baru kita tulis. Ternyata itu pun belum selesai. Karena habis kita tulis ya, itu tulisan itu bukan hanya milik kita.
Orang akan membaca tulisan kita di internet, tulisan kita di WA itu kan dibaca orang semuanya. Nah, kalau udah dibaca orang, orang bisa macam-macam. Bisa orang senang dengan tulisan kita, bisa saja orang tuh tidak senang. Kalau orang merasa dicemarkan nama baiknya dengan tulisan kita, atau dia merasa tidak menyenangkan, ini kan ada pasal hukumnya yang menuntut kita. Nah, oleh karena itu, ada satu lagi syaratnya adalah mesti bertanggung jawab. Makanya Aristoteles itu mengajarkan, sampaikan kebenaran yang diperlukan untuk kebaikan dengan penuh tanggung jawab. Saya sampai hari ini, maaf ya, saya pakai itu kalau saya nulis. Makanya begitu saya sudah launching tulisan saya terbitkan tulisan saya tidak takut sama sekali untuk ditanggapi orang. Bisa kan saja orang tuh marahkan saya. Itu sering sekali tuh. Di WA saya, di SMS saya, dia marahkan dengan saya. Kadang dia muji dengan saya, dia memfitnah saya, dia memaki saya. Itu hal yang biasa bagi seorang penulis. Tapi saya karena tadi berdasarkan pintu-pintu itu, menurut Aristoteles, saya tegar saja, tidak pernah takut ketika menulis apapun tulisan saya. Nah, kalau dia tidak senang, laporkan saja saya ke polisi. Nanti biar kita berdebat di kantor polisi atau di pengadilan bahwa siapa yang benar. Kan kita nulis ada datanya, ada faktanya, kebenaran itu bisa paling biasanya saya itu pakai ayat suci. Saya baca, saya cari di Al-Quran, kebetulan saya Islam. Saya cari di hadis, makanya buku-buku itu saya lengkap. Dicari di pendapat Ihya Ulum, pendapat para ulama-ulama. Kalau ada di pendapat itu, saya baru berani mengumumkakannya, karena ada dasarnya. Nah, setelah berdasarkan ayat-ayat suci itu, baru saya cari di teori-teori umum. Baru saya cari dari hasil penelitian. Tapi tetap selalu saya buka Quran dulu. Saya kebetulan ada indeks-indeks itu tafsir banyak, tinggal dibuka. Tidak satu tafsir itu. Baca, lihat di Al-Misbah karangan Ibnu Quraisyab, lihat di Ibnu Katsir ada ndak itu, lihat di kitab-kitab lain Buya Hamka Al-Azhar namanya. Jadi kita buka itu setelah yakin betul, baru kita berani. Kalau besok orang tersinggung dengan tulisan kita atau dengan apa yang kita nyatakan di situ, silakan saja, karena kita pun siap untuk diklarifikasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, Pak Aswandi, permasalahan kembali muncul adalah saat ini masyarakat rajin membaca, rajin menulis, tetapi yang ditulis dan yang dibacanya hanya seputar media sosial, tidak lebih. Bahkan kalaupun ada beredar informasi, mereka tidak tabayun, tidak mencari informasi tersebut, hanya langsung meneruskan seperti kata Pak Aswandi. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah tidak sih dalam literasi membaca dan menulis? Sebenarnya ya, begitu orang muncul, dulu nenek-nenek pun tidak membaca dulu tuh. Ketika belum ada Android, belum ada WA dan macam-macam teknologi IT ini, orang-orang tertentu saja yang membaca. Kita itu mengikuti ya, dari saya rasanya lama sekali itu, sudah puluhan tahun yang lalu sudah sering buta aksara misalnya waktu itu ya, bagaimana mengajar masyarakat. Itu betapa susahnya kita mengajar masyarakat membaca menulis itu. Nah, tapi sekarang kita pun tidak tahu kenapa begitu ada IT, ada HP, ada Android ini, mereka tuh lalu membaca itu. Jadi secara tidak langsung berusaha untuk bisa membaca gitu. Nah, jadi tadinya ada juga yang maaf saja ya, udah sangat tinggi pendidikannya, masih bilang, ngapa SMS aku tak dibalas? Nah, saya bilang begitu ya. Saya tak tahu Pak Aswandi mau nekan-nekan itu katanya kan. Nah, tapi sekarang dia udah bisa gitu. Udah kirim macam-macam itu sudah bisa. Berarti dia belajar untuk bisa ya. Nah, tapi itu masalahnya ya. Berhari-hari itu tidak berhenti main HP itu. Nah, tapi sebatas main HP saja. Sebatas membaca WA yang pendek-pendek itu. Ya syukurlah kalau asal positif saja untuk mendapatkan informasi, saya kira tidak salah. Baik, Pak Aswandi, kita jeda sejenak, kita akan bahas tentang bagaimana membaca di era digital, membaca yang baik tentu saja. Usai jeda, pemirsa, kita ketahui tidak sedikit orang yang bisa mencari informasi apapun di HP-nya. Begitu, artinya seluruh dunia bisa ada dalam genggaman, bahasanya sekarang seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu dan memang sama baiknya membaca dari internet ataupun dari HP-nya tetap dengan membaca secara manual buku-buku lama yang dibuka? Memang ya, ketika orang dengan mudah membaca melalui HP dan sebagainya itu, alat elektronik,
dia bisa membaca banyak hal. Ya. Banyak yang bisa dibacanya. Karena berita itu kan macam-macam itu. Betul. Kalau buka babe gitu, buka babe, saya sering buka babe. Itu kan hampir semua berita ada di situ. Ya. Cerita artis, cerita apa macam-macam lah, politik dan semacam-macam ada di situ. Jadi banyak berita-berita dibacanya. Jadi soalnya umum. Ya, betul. Nah, tapi ternyata mereka itu membaca tidak mendalam. Kalau di visa itu ada level membaca. Kan macam-macam orang. Orang ada yang membaca yang hanya membunyikan huruf saja. Banyak. Kayak anak kecil membaca kan. Ya. Ini Budi, ini Bapak Budi. Kan baca huruf-huruf. Kadang-kadang udah sedikit ceritanya tidak ada gambar budinya, udah bingung dia bagaimana bacanya ini. Jadi masih sangat konkret. Padahal membaca yang bagus itu membaca yang abstrak. Jadi ada levelnya membaca itu. Nah, jadi itu juga. Jadi kalau orang membaca lewat alat elektronik ini, menurut penelitian Malcolm Gladwell ya, Malcolm Gladwell itu mengungkapkan hasil penelitian. Ada dua kelompok pelajar ya, dua kelompok siswa ini. Kalau tidak salah saya di riset itu 28 orang. Ya. 28 orang itu diberi buku teks yang manual. Baik. Jadi buku textbook lah ya, bukunya ada gitu. Tapi buku yang sama itu ada dalam komputernya, namanya e-book. Nah, jadi kelompok 28 orang anak ini juga membaca buku yang sama, tapi dengan e-book, tidak diberi buku cetak. Lalu yang sedang tadi ada kelompok satu lagi 28 orang juga, anak ini kecerdasannya sama, dibuat sama saja dulu karakteristik anak ini, IQ-nya sama dan mirip-mirip sama begitu. Setelah dia diberi pelajaran satu lewat membaca e-book lewat internet itu tadi, yang satunya tidak pakai internet lewat buku kayak kita sering lah, yang di masa lalu kita itu ya. Setelah diuji kemampuan akademiknya, ternyata jauh sekali berbedanya. Jadi artinya ditunjukkan dari hasil penelitian itu, mereka yang belajar lewat buku teks, buku yang pakai kertas cetak begitu, dia pasti mendapat pengetahuan lebih mendalam, ya kan, lebih mendalam pengetahuannya, lebih paham dia tentang apa yang dibacanya dibandingkan siswa tadi yang belajar lewat e-book ini, yang lewat buku ada di internet itu. Kenapa bisa begitu? Saya lihat ada penjelasannya. Kalau kita bekerja dengan IT ini, ada satu prinsip yang kita harus yang prinsip IT itu cepat. Makanya kalau kita punya komputer lama gitu ya, kayak lelet gitu ya, kita udah ngeluh itu. Saya kebetulan komputer saya sekarang ini ngidupkannya itu lama baru muncul satu-satu gitu. Sampai pernah 1 jam belum keluar nih. Kita mau zoom 1 jam belum keluar itu. Nah itu kan akhirnya kata orang ganti RAM-nya itu, cepatkan itu. Nah kan begitu selalu orang membetulkan komputernya supaya cepat. Karena memang ya IT ini cepat, prinsipnya cepat. Sampai akhirnya membaca e-book pun cepat. Makanya coba lihat kalau orang membaca e-book tuh, track. Tidak pernah dia lari ke halaman belakang. Kalau baca misalnya sekarang di posisi halaman 1, pasti nanti langsung ke halaman 2. Langsung ke halaman 3. Kalau dia pakai sentuh, pasti tangannya geser gitu. Tidak pernah tangannya geser ke halaman yang udah dibacanya. Berbeda dengan buku. Buku tuh kalau kita baca buku, misalnya saya sekarang sudah berada di halaman 3. Rasanya saya bingung apa halaman 3. Saya dengan mudah sekali mulai lagi dari halaman 1. Jadi bolak-balik. Walaupun buku saya akhirnya runyok, jadi kumal buku ini karena sering bolak-balik. Nah itu karena prinsip orang membaca pakai ini bukan cepat membacanya, tapi memahaminya itu yang menjadi kepentingannya. Berbeda dengan orang membaca di fasilitas internet itu tadi ya, prinsipnya yang penting cepat saja. Masa buku yang sekian banyak, kadang-kadang hanya judul-judulnya aja dibacanya itu. Judulnya bacanya. Saya sering sekali tuh kalau membaca Facebook macam apa tuh, ketemu judulnya. Haji tidak jadi berangkat, udah itu berangkat lagi gitu-gitu aja sebenarnya. Nah itu jadi ya sudah diteliti oleh Gladwell ya, Malcolm Gladwell itu sangat terkenal bahwa ya tidak cukup
Saya cerita dengan anak-anak saya yang kuliah itu. Jadi akhirnya anak saya itu gini, kalau dia menemukan buku di internet bagus, dia pasti print out. Nah, jadi boleh dibuktikan lah. Sekarang anak itu bukunya di rumah itu banyak sekali masih yang berlaminating itu. Masih berbungkus. Buku yang tebal-tebal sejengkal itu pun ada. Banyak. Tapi udah masih dilaminating. Saya tanya dia, udah kau baca ke buku ini? Kok masih ada laminatingnya? Jadi bungkusannya belum terbuka. Udah ya, udah saya baca. Waktu saya bacanya lewat internet. Tapi saya belum sempat membacanya dalam bentuk ini. Tapi bukunya yang bagus-bagus tuh selalu di print outnya. Mudah sekali print outnya itu, dibawanya saja ke percetakan buku, dicetak, dikemas kayak buku. Oh, kalau tidak salah saya, kadang lebih bagus tampilannya dari buku aslinya. Nah, banyak sekali kalau dilihat di rumah itu, bukunya yang masih berbundel-bundel itu, yang masih ada laminatingnya, di bungkusnya itu, belum dibukanya, banyak sekali itu. Anak ini kan sekarang sedang berada di Jepang ya, anak saya. Jadi bukunya saya pelihara betul-betul, karena kan tidak mungkin buku itu dibawa. Kalau dibawa berapa lagi ongkosnya? Berton-ton buku itu kan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itulah. Jadi kita mesti apa namanya bagaimanapun tetap membaca tetap secara membutuhkan manual itu untuk mendalaminya itu tadi. Jadi ya kalau bisa memang ya itu tadi apa. Kalau bisa ya tidak cukup hanya dilihat-lihat sepintas saja gitu. Selain faktor cepat ya usahakan didalami juga. Itu tapi kan kadang-kadang ya sering sekali saya itu lalu hilang dia. Dihapus orang buku itu. Dihapusnya teks yang kita baca. Mau cari lagi tidak ketemu kita. Nah, kan seperti itu. Betul. Dan ada juga permasalahan orang yang lebih mudah memahami suatu informasi dengan cara mendengar, bukan dengan cara membaca. Ini kan tidak bisa dipungkiri ya Pak. Ya. Efektif tidak orang yang hanya mendengar tanpa suka membaca, tetapi informasinya bisa masuk Pak? Jadi memang manusia itu, ini juga penting sebenarnya nih. Ini masalah serius ya. Karena banyak anak tuh tidak berhasil ya, gagal itu dalam belajarnya. Bukan karena apa? Karena kesalahan gaya mengajar. Gaya mengajar itu kan mestinya sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar seseorang itu oleh para ahli itu membaginya ada 3. Ada orang yang gaya belajarnya visual. Visual artinya kalau dia belajar mendapatkan informasi lebih memfungsikan penglihatannya, matanya. Kayak orang membaca ini kan saya termasuk visual. Karena saya tahan membaca. Nah, itu tahan membaca berjam-jam sampai tidak tidur pun saya tahan biasanya membaca buku itu karena saya visual. Lalu ada orang yang tidak suka membaca, mudah ngantuk. Betul. Sampai dia heran. Kenapa aku kalau membaca ngantuk? Kata dia. Kalau saya begitu membaca malah tidak ngantuk. Nah, kan terbalik. Tapi dia ngantuk. Lalu kamu yang suka, aku suka dengar. Berarti gaya belajar dia ini audio. Artinya orang yang suka mendapat informasi dari fungsikan telinganya ini mendengar. Ada orang begitu. Lalu yang ketiga, ada yang namanya gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu artinya orang belajar karena dia melihat gerak-gerak itu. Tanpa ada yang digerak-gerakkan, dia tidak paham dengan apa yang dijelaskan itu. Kayak orang mengajar menari. Nah, orang mengajar menari kan masa tidak dengan menari? Ya kan orang mengajar berenang, masa tidak dengan berenang? Mengajar ayo di dalam ruangan ini, ayo kita belajar berenang. Tapi orang tidak ada yang berenang kan? Tidak paham kita. Nah, jadi ada yang namanya visual, ada yang namanya audio, ada yang namanya gaya belajar kinestetik. Semestinya ya mengajar itu menyesuaikan dengan gaya belajar itu. Kalau misalnya anak murid kita dia punya gaya belajar visual misalnya, mestinya guru itu cukup memberikan kesempatan dia membaca banyak-banyak. Tidak perlu guru berdiri sehari-harian berbuih-buih mulutnya ceramah di hadapan anak yang dia punya gaya visual. Cukup anak ini kamu capaian belajar kita hari ini ada 5 macam. Tolong kamu ke perpustakaan saja yang senang membaca, kamu perpustakaan nanti jam sekian kumpul lagi di kelas ini. Buat ringkasan dari bacaan itu, tujuan ngajar hari ini adalah ini. Namanya sekarang capaian pembelajaran. Dah dikasih tahu capaian pembelajarannya, dia belajarlah sesuai dengan capaian itu. Lalu yang
yang saya ada sekian anak-anak lagi, kami kebetulan suka mendengar. Diceramahilah kita di situ. Kita ceramah dengan dia dengar ceramah kita. Nanti ya setelah waktu jam belajar, kumpulkan lagi dia. Bisa yang justru tidak belajar langsung dengan kita, yang belajar lewat perpustakaan, dia membaca buku dengan visual tadi itu, barangkali jauh lebih hebat. Karena tidak semua kita. Jadi menurut penelitian itu, sedikit orang saja yang bisa tiga-tiganya. Dia belajar dipakai membaca juga bisa visual, dia membaca dengan mendengar juga bisa, dia kinestetik. Kalau tidak salah hanya 3% manusia itu yang punya tiga-tiganya. Selalu dominan di satu malah. Kalau saya jadi saya itu lebih bisa belajar melewat membaca. Makanya membaca banyak. Tapi saya bisa juga belajar melalui orang ceramah. Nah, bisa juga, tapi tidak lebih dominan. Kalau dibayangkan diurut-urutkan, saya lebih dominan melalui membaca, visual, barulah audio. Nah, kalau kinestetik itu sama sekali saya tidak ngerti. Makanya kalau ada orang menari, pernah menyaksikan sandera tari di Prambanan ya, semua orang teriak-teriak, menyaksikan tarian-tarian, ada yang bahkan menangis-nangis. Kita itu tidak ada rasa apa-apa. Kayak orang katanya corona yang tidak ada rasa apa-apa itu. Jadi, kenapa dia nangis, apa yang menangis? Nah, tapi dia ngerti. Nah, kita tidak ngerti karena kita bukan gaya kinestetik. Nah, kalau itu diterapkan, pendidikan jadi mahal. Ya kan pendidikan misalnya tadinya yang satu kelas 30 orang, ya ajarkan saja oleh seorang guru. Begitu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar kan mestinya jadi 3 kelompok. Lalu 3 guru. Jangankan nak ngomong 3 guru, 1 guru kita pun kurang. Baik, Pak Sandi, ini PR besar bagi pemerintah Indonesia untuk bagaimana memilih dan memilah anak didik sesuai dengan metode belajarnya sehingga hasilnya nanti menjadi maksimal. Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi memang sarana membaca masyarakat ini harus diperluas. Kita membaca buku bagaimana ya membangun kesadaran pedalaman masyarakat di pedalaman Afghanistan. Ternyata ada orang kaya di Amerika itu menjual perusahaannya, hanya mau mendirikan taman bacaan sebanyak 7.000 di desa-desa itu. Jadi dijualnya kekayaan Microsoft, dia punya perusahaan di Microsoft itu, temannya Bill Gates berarti ya. Nah, dia itu hanya untuk bisa membuat rumah-rumah baca. Banyak memang, sampai 7.000 itu kan banyak itu ya. Rumah baca dibuat di situ, belum lagi dibimbing masyarakat membaca. Ternyata ya katanya itu lebih hebat dari senjata. Jadi masyarakat Afghanistan takluk. Waktu itu Taliban menjadi tidak terlalu ganas lagi di Afghanistan, ternyata tidak dilumpuhkan dengan senjata-senjata canggih Amerika itu, tapi dilumpuhkan masyarakat di Afghanistan itu dengan pen dan alat tulis. Jadi buku itu menceritakan, ada 2 bukunya dikarang oleh Garrett Hutchinson itu menjadi buku yang wajib dibaca oleh seluruh tentara di Amerika. Saya kebetulan membaca buku itu. Jadi saya buku tebal itu saya baca. Kenapa saya baca? Karena ini buku wajib dibaca oleh tentara Amerika. Jadi tentara Amerika jangan berpikir bahwa kalau mau menghancurkan orang lalu senjata gitu. Ternyata suatu negara bisa takluk, masyarakat bisa berubah perilakunya, ditembakkan saja dengan bacaan-bacaan lewat perpustakaan itu. Jadi membangun rumah baca mesti dibuat bagaimana supaya rumah baca itu atau perpustakaan membuat orang tertarik. Nah, saya kira ya macam-macam lah, bisa berimprovisasi lah, bagaimana supaya taman bacaan itu betul-betul bermakna sebuah taman. Taman itu kan biasanya kalau ada taman, orang tuh kepingin mau datang itu ke taman. Coba lihat, asal minggu ayo kita ke taman, akan gitu ya. Begitu orang sudah berada di taman, ada satu lagi yang nampak, mereka susah nak balik. Maunya tuh taman bacaan tuh begitu orang masuk di taman bacaan, dia tuh rasanya nak balik itu susah karena nak membaca terus dia. Maaf kalau hari ini taman bacaan perpustakaan belum membuat masyarakat betah di dalamnya, berarti ada masalah terhadap perpustakaan itu. Masa perpustakaan tidak membuat betah, kan mestinya ya ditanyakan ya, bisa orang ahlinya tahulah itu bagaimana supaya konsumen, istilahnya pemakai itu betah, itu kan bisa di riset sebenarnya, riset konsumen namanya. Jadi
menurut saya ya mesti dibuka ruang yang luas secara masif barangkali perpustakaan-perpustakaan yang ada di kampung-kampung itu, di desa-desa ini. Ini ada, kita lihat, kita sering ke kampung-kampung ya. Saya lihat ini rumah baca, tapi tempat orang ngikat kambing di situ. Perpustakaannya tidak dibuka, lalu kambing yang banyak diikat di situ. Ya Allah, betul. Saya bilang ini rumah baca ke rumah tempat kandang kambing ini. Nah, kalau di kota ini kan ada juga ya. Tapi maaf saja, biasa digunakan untuk anak remaja pacaran malah. Jadi ya Allah, tak usah disebutkan lah di mana ya. Tapi kita melihat itu gitu. Jadi barangkali pengelolaannya yang belum profesional. Kalau itu masalahnya kan tinggal bagaimana pengelolaannya profesional. Barangkali perlu tenaga yang bekerja di situ diberilah insentif yang memadai gitu kan ya. Kalau mau ya mesti serius seperti itu gitu. Jangan asal ada saja barang itu kan. Oh, udah sekian membuat rumah baca, tapi ternyata tidak pernah dievaluasi rumah baca itu digunakan orang untuk membaca atau tidak kan. Kita sering-sering begitu juga. Seolah-olah ada padahalnya tidak memenuhi apa yang kita inginkan di situ. Itu sering. Berarti dievaluasi terus lah, ditertibkan terus. Butuh tenaga yang profesional untuk meningkatkan minat baca. Ya, jelas. Apa kontribusi FK Untan dalam hal Jadi dulu saya kebetulan yang ikut menggagasnya ya. Ketika saya menjadi dekan di FKIP, sering diminta membicara di forum-forum pemerintah daerah ya, tingkat provinsi. Orang selalu mengatakan ya, pustakawan itu tidak ada di kabupaten-kabupaten tuh Pak Aswandi katanya. Nah, kita itu setiap ada, kan pasti ada tuh di setiap kabupaten tuh ada biasanya pustakawan dengan arsip. Dijadikan satu unit satu ya bidang apa gitulah ya. Ada kepalanya dan ada kantornya dan sebagainya. Tapi tenaganya itu pada umumnya bukan pustakawan. Pada umumnya adalah anak SMA atau ya umum lah, yang pengetahuannya tentang pustakawan itu tidak ada. Lalu saya waktu itu berjanji di hadapan pemerintah daerah itu, kalau mau ya tolong didukung saya ya, kita mau buka program studi perpustakaan supaya Bapak cepat kita buka D3 dulu. Lalu setelah D3 kita buka, nanti kita naikkan saja statusnya menjadi S1, itu mudah. Dulu ya, lalu oke, mereka setuju. Saya usulkanlah, makanya berdirilah ada prodi perpustakaan di diploma 3 di FKIP itu. Itulah dulu yang saya lakukan, karena atas permintaan pemerintah daerah juga yang ikut semacam musrenbang dan sebagainya gitu ya. Saya kebetulan ditunjuk jadi moderator, jadi narasumber. Sempat saya pikirkan itu, dan karena ada dukungan dari pemerintah daerah ingin sekali itu, di Jakarta itu dengan mudah sekali mengizinkan. Jadi tidak baca belit-belit itu, enggak, cukup itu sekali usulkan keluar izinnya ya. Lalu ya alhamdulillah sekarang sudah banyak kita melahirkan pustakawan-pustakawan, tinggal dimanfaatkan saja mereka itu. Nah, lalu kalau mereka dimanfaatkan, saya kira ini dah jalan bertahun-tahun juga, ini 5-6 tahun sudah ada itu. Bahkan saya bilang kalau mau dikerjasamakan, jadi pemerintah daerah kabupaten itu 10 orang misalnya mengirim mahasiswanya kan di situ dengan beasiswa dan sebagainya lah, ya itu lebih mudah lagi. Jadi sudah ada, kalau bicara tentang pustakawan kita sudah siap, Untan sudah menyediakan program studi itu ya. Nah, tinggal kita nih, yang saya khawatir begini ya, saya sebenarnya ya, kenapa beberapa hari ini saya mengumpulkan teman pegiat-pegiat menulis dan membaca di Pontianak ini, para wartawan saya ajak, kami sekarang sudah membentuk organisasi. Saya yang memimpinnya organisasi ini, sudah janjian dengan Pak Gubernur, kita mau audiensi, mau minta pengarahan beliau. Nah, kita sekarang sedang membentuk literasi membaca dan menulis Kalimantan Barat. Saya yang memimpinnya sekarang ini. Karena dalam pikiran saya ini di usia-usia sudah tua gini ya, sudah tidak lama lagi sudah pensiun, saya kepingin ya masyarakat kita membaca gitu. Karena yang saya rasakan ketika di era teknologi IT ini, membaca orang ini semakin menurun nampaknya. Kita udahlah dipisah itu ya, dipisah itu kita urutan keempat dari bawah. Kalau tidak salah saya ada 65 ke negara yang diteliti oleh PISA, kita di 62 membaca kita.
Jadi anak yang diteliti itu yang berusia 15 tahun. Kita tuh urutan paling bawah itu. Di dunia ini tentang literasi membaca ya. Padahal kalau kita baca sejarah peradaban manusia ini, mulai dari zaman-zaman dulu lah sampai di zaman Nabi Muhammad ya, coba kita lihat. Saya suka nyontohkan di zaman Rasulullah ya, itu kan membangun Arab itu dari yang tidak beradab menjadi bangsa yang beradab itu kan hanya 10 tahun. 10 tahun kan berarti kalau di negeri ini hanya 2 kali ganti presiden itu. Nabi Muhammad mampu membangunnya, tapi apa yang ditunjukkan Tuhan kalau membangun peradaban itu? Ternyata Iqra Muhammad, kan dia pergi ke Gua Hira, minta petunjuk kepada Tuhan, tunjukkan Iqra Muhammad, padahal Muhammad tak bisa baca katanya, aku tak bisa baca. Iqra Muhammad, baca Muhammad, baca. Jadi ternyata peradaban manusia itu bisa dipercepat pertumbuhannya, perbaikannya dengan kesadaran membaca. Jadi kalau tidak salah kalau ada orang mengatakan membaca membuka pintu dunia. Makanya membaca ini serius. Pasti ya, coba lihat negara ini, gurunya Quraisy Shihab di Al-Azhar Mesir ya, dia waktu itu meriset ya, ada negara kok ini maju ya, kok ada negara ini kok tidak maju ya. Jadi apa sesungguhnya yang menjadi faktor negara ini maju tidak maju? Jadi gurunya Bapak Quraisy Shihab, dia bukan Quraisy Shihabnya nih, bapaknya sendiri, guru dosen dia, profesor di Al-Azhar sana, meneliti negara-negara maju ini. Ternyata ditemukan negara maju ini ditarik ke belakang 20 tahun sebelum dia maju nih, ternyata apa yang dilakukan oleh generasi mudanya, ternyata dia membangun membaca ini. Dia memasyarakatkan membaca, barangkali kalau sekarang membangun rumah-rumah baca begitu secara masif, 20 tahun nanti berikutnya lalu majulah negara itu. Jadi kalau kita hari ini ingin membangun masyarakat budaya membaca yang hebat, ya kita barangkali 20 tahun setelah itu. Tapi lalu ada penelitian dari ahli, ternyata tidak harus 20 tahun. 5 tahun saja sudah berbeda. Kebetulan seorang ahli bahasa ini meneliti kepada anak kecil. Anak tadinya 5 tahun. Anak ini 5 tahun diseriuskan membaca, yang satu tidak. Ternyata dah begitu dia umur 10 tahun, 2 anak, yang satu hobi membaca, yang satunya tidak membaca, setelah dia berusia 10 tahun, dia menunjukkan kemampuan akademik yang jauh berbeda. Artinya apa? Cukup dengan 5 tahun, jangan harus menunggu buktinya 20 tahun ya. 5 tahun saja. Minat itu kan sesuatu yang ada dalam diri kita ya, di dalam itu. Memang persoalan di dalam ini. Tapi saya percaya mereka baru bisa menjadi penulis atau pembaca, memang dia berminat. Itu yang paling penting. Jadi artinya membaca dan menulis itu bukan hanya karena ingin mencari angka kredit kalau guru ya, atau dosen hanya mencari saja istilahnya ya, mendapat nilai, dapat poin, bisa naik pangkat gitu ya. Kalau saya tidak pernah berpikir seperti itu. Menulis itu bagi saya ingin mengikat pikiran diikat ya. Walaupun sebenarnya saya juga baca ya pernyataan Paramundia Anantatur ya. Orang sepintar apapun orang itu akan mudah dilupakan sejarah kalau dia tidak menulis. Kalau kau ingin usiamu sama dengan usia dunia, nulislah kau. Makanya banyak ya, Imam Ghazali macam hari ini masih terasa ada dia, karena bukunya itu, ya dia tulisannya. Lalu kalau ditanya, kalau membaca itu biasanya supaya kita hobi membaca, ya itu mesti dilatih dari kecil. Menulis juga sebenarnya harus dilatih. Semuanya ini berproses, itu yang penting. Jangan kita mengharap jadi pembaca yang hebat tanpa membiasakan membaca itu. Ingat ya, kadang-kadang kita di sekolah juga, di rumah juga, mestinya diberilah anak bahan bacaan yang bahan bacaan memang dia suka, selama tidak melanggar ya kaedah-kaedah. Jangan pula dia membaca buku yang porno-porno misalnya. Dia yang menentukan. Tidak boleh. Kadang-kadang kita itu baca nih buku pelajaran anak kelas 1 tidak ada gambarnya. Dalam psikologi membaca, anak itu berkembang kemampuan minat bacanya dari yang konkret menjadi yang abstrak.
Artinya biarlah dia dengan banyak gambarnya. Nah, setelah itu nanti baru ya gambarnya kurangi sedikit, bacaannya yang banyak. Sampai akhirnya pada tingkat tinggi tidak lagi ada gambarnya. Bahkan ya cerita di situ sangat abstrak. Nah, jadi ya kalau kita banyak suka baca komik misalnya, kan banyak juga orang yang sudah tua masih suka baca komik itu ya. Karena dia tidak mengalami perkembangan membaca yang dari abstrak jadi konkret menjadi abstrak itu, sampai dah tua pun masih suka bergambar-gambar gitu. Kalau tidak ada gambarnya malah tidak dibacanya kan gitu ya. Mestinya kalau udah tua gitu ya novel lah dibaca, jangan komik-komik lagi ya. Oke. Itu soal hobi. Soal menulis ya, juga menulis tuh ya tulislah sesuatu, ya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi saya mendasarkan pendapat itu kalau menulis Ali bin Abi Thalib, itu saya jelas. Makanya ya kebiasaan membaca itu apa yang ada saya pikirkan, saya ikat terus langsung dengan saya menulisnya. Makanya ada cerita yang lucu, saya pernah mendapat penghargaan sebagai penulis terbaik ya, populer lah gitu ya, mendapat penghargaan. Saya lucu, saya ketawa sendiri karena tulisan yang saya tulis itu yang lalu tulisan itu mendapat penghargaan, saya menulisnya waktu saya sedang buang air besar. Jadi saya maaf ya, saya berak sambil nulis. Nah, kenapa saya nulis sambil berak ya? Karena waktu itu yang ada pikirannya muncul. Makanya saya punya kebiasaan mengantongi kertas ketika mana-mana. Coba perhatikan, saya tidak pernah memakai baju yang tidak ada sakunya. Saku ini hanya untuk menyimpan ada kertas, lalu ada pen. Karena tidak selalu kita tuh ada ide saat kita udah siap menulis. Begitu kita duduk di meja, belum tentu kita keluar ide kita. Kadang-kadang kita tengah bermotor, pergi ke kantor. Kok ada bagus ide nih? Berhenti dulu saya selesaikan dulu ide itu sampai selesai, baru saya masukkan kantong lagi, baru saya meneruskan perjalanan. Nah, kebetulan tulisan yang mendapat penghargaan munculnya kebetulan kita sedang di WC. Nah, jadi saya tulis di WC dah sampai mengeluarkan kotoran, sampai istri itu pernah tanyakan, ya lama benar kamu di WC? Saya bilang saya sedang membuat kesimpulan dan saran. Saya ketawa sendiri ya. Begitu saya rapikan tulisan itu, ternyata banyaklah orang menanggapi bagusnya tulisan Pak Aswandi ini. Saya dalam hati saya ketawa saya. Artinya tulislah apa yang kamu pikirkan, ikatlah ilmu atau apa yang kau pikirkan dengan kamu menulisnya. Lalu yang tidak juga saya lupa setiap saya menulis, Aristoteles tadi itu. Sampaikan kebenaran. Karena kita ingin menulis, karena ada niat menyampaikan kebenaran, maka kita nulis kebenaran yang kita perlukan, yang memang kita yakin bahwa ini diperlukan. Karena Nabi pun tidak selalu disampaikan. Oh perlu enggak? Oh gitu timbang. Kalau ternyata perlu, sampaikan. Itu belum ditulis. Ketiga pintunya adalah menjadi kebaikan. Mudah-mudahan tulisan ini kebenaran yang diperlukan menjadi kebaikan. Baru saya tulis. Begitu saya tulis, ada data-datanya, ada kutip-kutipannya. Besok orang membacanya, ada yang tersinggung, ya banyak yang tersinggung. Enggak apa-apa. Itu resiko. Risiko seorang penulis. Ya, di dalam cerita, di dalam tulisan saya ini, orang menghancurkan bangsa saja, membunuh pengarang-pengarangnya, biasa itu. Membakar perpustakaannya, biasa itu. Nah, tapi tidak apa-apa, memang konsekuensinya kita begitu. Tapi kalau kita menggunakan rumus tadi itu, insya Allah aman. Kita tidak ada serasa takut sedikit pun ketika menuliskan pikiran kita. Karena ada itu diperlukan untuk kebaikan. Nah, di saat untuk kebaikan itu akhirnya sering kita membatalkan tulisan kita. Oh ini tidak benar nih, menyinggung ini. Berulang-ulang kali kita bacanya. Oh kata-kata ini menyinggung. Biasanya kita jangan menyebut nama orang. Jangan menyebut nama kantornya. Sebut ciri-cirinya saja kalau kita tidak senang dengan orang. Ada pelajaran itu ada. Nah, makanya kita ajarkan itu jangan menyinggung orang untuk kebaikan dengan tanggung jawab. Itu saja kita, dan memang dilatih. Tidak berlatih tidak bisa. Biar kamu berbuih-buih ngajari orang menulis, kalau dia tidak menulis tidak bisa. Membaca juga begitu, harus punya tujuan. Kalau sudah punya tujuan, nah biasanya kita suka membaca. Begitu belum ketemu dengan apa yang nak dibaca, nah kita biasanya tidak mau melepaskan buku. Baik, terima kasih Dr. Aswandi untuk waktunya, luar biasa informasi yang berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan masyarakat Kalimantan Barat khususnya gemar membaca dan akhirnya menjadi penulis begitu. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini.
Saya mengutip satu kalimat, jika ingin mengenal dunia, maka bacalah buku. Tetapi jika ingin dunia mengenalmu, maka tulislah buku. Saya Sulawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Memang, tapi kalau memaksa anak...